Oke, lanjut ke materi yang tadi keputus. Mohon maaf, tadi sempat keputus karena ada gangguan. Kita lanjut ke pembuatan klasik support dan resisten. Jadi untuk refresh materi saat ini, kita akan membahas tentang klasik support dan resisten, bukan tentang pola candle ataupun moving average. Jadi seperti yang kita ketahui, saya bikin nama KSNR P5 adalah singkatan dari klasik support dan resisten, pola candle dan moving average. Jadi yang kita akan bahas saat ini adalah klasik support dan resisten. Seperti yang sudah saya berikan di materi teman-teman setelah gabung di awal-awal di KSNR, yaitu membuat garis support dan resisten. Pertama-tama kita akan membuatnya dengan cara ubah chart dari candlestick menjadi chart garis. Lalu kita akan ambil area support dan resistennya itu di penutupan harga, di ujung-ujung garis line chart ini. Seperti di sini ada area 26324, di sini ada area 2002.34. Ini adalah dasar peletakan garis support dan resistennya. Jadi gini, sebelum lanjut ke area support dan resisten, teman-teman harus tahu lebih dulu support dan resisten itu apa sih. Jadi percuma kita bahas klasik support resisten tapi teman-teman nggak tahu apa itu support dan resisten. Jadi simpelnya begini, resisten adalah area batas atas yang menahan harga untuk melanjutkan kenaikan, dan support adalah area batas bawah yang menahan harga untuk turun lebih dalam. Resisten adalah batasan untuk menahan harga untuk naik lebih tinggi ke atas. Support adalah area yang menahan harga untuk turun lebih dalam. Simpelnya begitu. Oke. Nanti kita akan buat yang masih kosong. Jadi untuk saat ini saya akan kasih gold yang udah ada garisnya dulu ya, garis support dan resisten. Contohnya ini, area atas ini adalah resisten. Ini adalah resisten. Kita akan taruh garis horizontal di area close harga. Jadi kita bukan ambil garis support dan resisten itu bukan di ujung-ujung shadow. Jadi bukan ambilnya tuh di sini, bukan, tapi di closing harga pada line chart, yang dimana menurut saya jika kita ambil area support dan resisten di closing harga ini lebih valid dibandingkan di ujung-ujung shadow, di low atau di high candlestick. Contoh sedikit mengenai tren. Jadi kita trade sebelum mapping juga kita harus tahu nih tren harga market forex atau gold ini sedang dalam fase tren apa sih. Jadi misalkan ini gold sedang dalam fase tren bullish, kita akan mencari setup buy saja, dan jika dalam fase tren bearish kita akan cari setup sell. Oke, kita cari di bawah, dimana sebelum harga reversal. Contohnya adalah ini kita tahu gold dalam fase tren bearish, tren turun. Dalam fase tren turun, lalu di sini kan ada reversal dari bearish menjadi bullish, dari tren turun menjadi tren naik. Nah, kita lihat dengan menggunakan klasik support dan resisten.
Pertama-tama kita ubah ke line cat garis. Lalu di sini kita punya area, di sini ada resisten, dan ini adalah support yang terbentuk. Ini support yang terbentuk, support yang terbentuk. Oke, kita akan taruh garis horizontal di area ini, area yang tadi kita tandai. Oke, kita kasih garis horizontal di area. Nah, ini adalah pada saat harga bergerak dari bawah, ini adalah resisten, ini adalah support. Ini setelah dia membuat resisten, lalu dia turun bikin area support, dan di sini juga ada support. Nanti kita akan kasih tanda di area tersebut. Nah, untuk pembuatan garis support dan resisten di time frame daily, biasanya saya menggunakan garis horizontal berwarna pink magenta. Jadi untuk pemunculannya atau penampakannya untuk garis SNR daily hanya dimunculkan di time frame daily saja. Jadi di weekly-nya nggak usah dimunculkan, terus di monthly-nya nggak usah, H4 bawah sampai M1 nggak usah dimunculkan, hanya di daily saja. Jadi checklist yang di checklist hanya di daily saja. Selesai. Lalu di sini juga ada area support, di sini ada support, kita kasih tanda, boleh pakai garis horizontal ataupun pakai area rectangle atau kotak. Jadi kita akan hubungkan dua garis ini, dua area closing harga ini. Nah, dan nanti kita akan lihat reaksinya. Oke. Ini adalah support, ini adalah resisten, dan di sini juga adalah resisten. Kita bisa kasih double garis di sini, double garis pink, tapi nanti dulu coba kita lihat, ubah ke candlestick dulu. Oke. Kita lihat ketika harga turun dari bawah. Nah, ketika ini tren turun dari atas ke bawah, tren turun, di sini dia punya support, lalu dia naik, lalu di sini dia bikin support, lalu di sini dia naik, dia bikin resisten. Bolehlah di area sini kita tambahkan dua garis lagi, dua garis resisten. Jadi jika areanya berdekatan nggak apa-apa dikasih dua garis. Jadi nanti kita punya resisten kuat. Oke, di area ini ada dasar peletakan garis resisten. Kita munculkan di time frame daily saja. Selesai daily, kita rubah ke candlestick. Nanti bisa dikombin dengan FCS untuk entry. Jika kita sudah dapat area support dan resistennya, kita akan combine dengan pola candlestick. Oke. Di sini ada area support dan di sini ada area support, dua area kotak. Pada saat harga naik ke atas, dia di sini dia turun karena di sini ada resisten yang pertama, lalu di sini dia bikin area resisten baru, turun, lalu di sini dia bikin support juga. Boleh kita tandain dengan garis ataupun tidak, yang penting kita tahu ini adalah area support. Kenapa kita sebut ini support? Karena di area ini ada reaksi harga yang menahan harga jatuh turun lebih dalam. Ketika di sini harga turun lalu tidak mampu tembus area ini, dia naik dan kembali ke area resisten 12, 11, 14, area resisten yang ini, lalu dia turun kena area resisten, area support ini,
dan dia bikin new support. Jadi muncul dua area support lalu naik, dan ini juga adalah area resisten juga. Ini alasan kenapa harga turun di area di sini, karena di sini ada resisten dan ini resisten, dan ini turun dan kena area support, area kotak hijau ini area support yang ini, dan harga tidak mampu tembus, tidak mampu turun ke lebih dalam karena di sini adalah area support, dan di sini ada konfirmasi first candle atau FCS daily, dan itulah kenapa harga naik kencang, karena di sini di area support dan confirm FCS. Boom, area resisten yang ini dijebol, resisten dijebol, di breakout, lalu dia naik koreksi ke area resisten yang berubah menjadi support, lalu naik lagi, dan di sini ada area resisten. Harga bermain-main di area resisten yang baru, dia turun lagi, dan di sini ada false breakout atau double breakout. Jadi ketika resisten ini di break, harga kembali masuk, kembali jebol area resisten yang berubah menjadi supportnya. Di sini ada konfirmasi first candle lagi FCS, dan boom, resistennya kembali ditembus, dan disinilah benar-benar area resisten yang berubah menjadi support ini benar-benar menjadi area RBS, dan di sini jelas reversal terjadi. Candlenya ada di atas moving average, garis birunya ada di atas candle, dan setelah konfirmasi first candle yang ini di area support, harga naik kencang. Kalau misalkan kita kasih di sini area resisten, kita kasih tanda lagi, akan kelihatan reaksi harga di area, di area resisten yang berubah jadi support. Kita akan letakkan garis support dan resisten itu di closing harga, selalu di closing harga, bukan di ujung shadow. Oke, kita taruh di closing harga, dan kita lihat reaksi harganya, reaksi candlenya akan seperti apa. Nah, ketika area resisten ini dijebol, harga turun ke bawah, support, jebol resisten, lalu turun ke bawah, dan kembali di resisten, kembali dijebol, boom, dia koreksi ke area resisten yang berubah support. Nah, perlu dipahami juga kebiasaan harga setelah menjebol area support dan resisten, harga akan selalu, biasanya ya kebiasaan, tapi tidak semata-mata akan koreksi juga. Kadang juga harga juga tidak koreksi dulu ke area resisten atau support yang sudah di breakout. Kadang-kadang dia setelah di break dia langsung lanjut naik. Tapi di kebiasaan harga 90%, 80 sampai 90% itu dia akan koreksi dulu ke area resisten yang berubah menjadi support. Seperti kita lihat di sini ada area resisten, dia di break, lalu dia koreksi turun ke area resisten yang berubah menjadi support, boom, naik lagi. Lalu di sini dia bikin resisten. Di sini harga sempat bermain-main lalu turun. Tapi trend daily-nya masih bullish. Jadi selama candle-nya ada di atas moving average, itu harga masih dalam fase trend bullish. Jadi sangat sulit sekali sebenarnya untuk merubah trend secara mudah. Perlu pattern atau candle power untuk merubah sebuah trend. Nah, di sini dia punya resisten, lalu kita lihat di sini jika kita kasih garis horizontal, di sini adalah resisten, lalu ini dia turun lalu di break, dan ini berubah menjadi support. Di sini kita lihat harga turun, fast breakout atau double breakout, di break lagi resisten yang ini. Yang pertama dia sempat di break, lalu di break lagi ke atas,
Di sini dia ada koreksi, setelah di break dia akan koreksi ke area supportnya, dan di sini ada konfirmasi FCS, lalu boom naik lagi, dan di sini harga turun. Kenapa harga turun? Karena di sini ada area support. Kita kasih tanda kalau itu adalah area resisten yang berubah menjadi support. Nah, area ini adalah resisten dan ini adalah support, dan ini adalah area resisten yang berubah menjadi support. Jadi kita punya dua double support become resisten, support yang berubah menjadi resisten. Kita kasih tanda dan kita lihat reaksinya. Oke, ini adalah area yang pertama. Dasar peletakannya adalah garis yang ini, lalu kita kasih garis yang kedua. Oke, kita sudah punya area resisten yang berubah menjadi support. Lalu kita rubah lagi ke candlestick dan kita lihat reaksi harganya seperti apa. Nah, ketika harga turun, lalu di sini dia kembali naik dan naiknya tertahan oleh area resisten, dan di sini ada konfirmasi FCS, lalu boom turun lagi, harga turun, dan di sini juga ada reaksi harga yang tidak mampu turun. Kenapa di sini tidak mampu turun? Pasti ada alasannya. Pasti di sini adalah ada area support. Kita lihat lagi ke line chart. Nah, ini adalah support dan ini adalah support. Kita kasih garis. Klasik support dan resisten adalah cara yang paling simpel sebenarnya jika kita rajin meriset harga. Rajin riset market, kuncinya itu rajin riset market. Ini adalah dasar peletakan harganya, dasar peletakan garis horizontal supportnya. Ketika ada ada suatu area yang dites atau ada reaksi harga di situ, kita jangan pindahkan dulu garis support dan resistennya. Nah, ketika harga turun, di sini dia ketemu area support yang ini, dan inilah kenapa di area sini harga tidak mampu turun lebih dalam, karena di sini ada area batasan yang menahan harga untuk turun. Lalu dia naik, dan di sini pun dia sempat tertahan naiknya karena di sini ada area support yang berubah menjadi resisten. Tapi di break dan di sini kembali turun. Kenapa kembali turun? Di sini ada shadow karena di sini adalah area resisten. Ketika harga bergerak di bawah, ini adalah resisten. Nah, di sini makanya kembali turun. Candlestick power dan akhirnya dijebol. Jebol breakout. Lalu dia masih tidak mampu jebol, kembali turun. Dia di sini ada support. Dan akhirnya di sini dia harga kembali tidak bisa turun lebih dalam karena di sini dia punya support. Harga bermain-main di area support dan tidak mampu turun lebih dalam. Di sini ada konfirmasi FCS dan juga di sini sebenarnya ada, kalau kita pakai garis yang ngerti chart pattern, kita tarik garis dari ujung ke ujung high dan low-nya. Di sini ada pola pricing wedge. Nah, kita sudah punya area resisten yang ini. (13.2122). Kita lihat ketika harga naik, area ini dijebol. Boom. Di sini dijebol. Dan ini adalah area resisten yang berubah menjadi support. Ini adalah area resisten yang berubah menjadi support. Dan kenapa di sini harga ketika dijebol lalu dia koreksi turun ke supportnya lalu dia lanjut naik. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kebiasaan harga setelah dia breakout resisten, dia akan koreksi lalu boom naik. Dan di sini
Kenapa di sini area ini turun? Karena di sini kita punya area resisten. Kita coba kasih tanda. Nah, kita punya closing harga. Kita punya area closing di ujung shadow, di ujung line chart. Nah, ini adalah resisten. Dan kita lihat why, kenapa di area sini harga turun setelah breakout area resisten, dan kenapa di sini dia turun, karena di sini ada area resisten. Sesimpel itu guys, teman-teman KSNR. Alurnya sudah jelas. Oke. Di sini ada resisten yang tidak mampu dijebol, dia koreksi ke area resisten yang berubah jadi support, boom, dan akhirnya dijebol oleh satu candle yang ini, boom, kembali melanjutkan kenaikan harganya. Daily bullish, dan di sini ada pola yang hampir sama dengan pola yang tadi, dan di sini baru terlihat ada reversal di dailynya ketika ada power turun, big sellernya turun, lalu dia sini bikin lower high, di sini ada higher high, di sini ada resisten, dan di sini ada area support. Ketika harga dia dari sini naik lalu turun, tidak mampu tembus area support yang ini dan kembali naik lagi, dia tidak mampu tembus area resisten yang ini, di sini ada shadow, lalu dia turun lagi dan tidak mampu menembus support yang ini, di sini dia bikin area support juga, lalu di sini dia bikin area support, lalu naik ke sini. Kenapa di sini turun? Karena di sini ada support yang berubah menjadi resisten, dan di sini kenapa dia naik lalu kembali turun? Karena di sini ada area support yang berubah menjadi resisten, dan di sini dia bikin area support, di sini dia bikin area support, di sini ada area support, resisten, di sini ada area support yang beberapa kali ini support yang ini tidak mampu di breakout, tapi berhasil di breakout oleh candle yang ini, seller yang ini. Kita lihat ada big seller turun, big seller yang masuk, lalu dia sini kenapa di sini dia turun? Karena di sini ada area support yang berubah menjadi resisten, boom. Dan kenapa di sini area 17.64.940 dia naik? Karena di sini adalah area support. Nih kita lihat 17.6940. Nah, ini adalah support kecil tapi sangat kuat, 17.6940. Setelah area support ini tidak mampu dijebol, di sini ada konfirmasi FCS, candle power, jadi ada potensi harga kembali akan kembali ke area support yang berubah menjadi resisten. Ini adalah area support yang berubah menjadi resisten kotak hijau. Selama candle daily-nya masih belum punya seller, potensi harga akan kembali naik mengejar ke area support yang berubah menjadi resisten, atau SBR atau support become resistant. Sesimpel itu guys. Dan jika kita lihat weekly-nya pun di sini adalah area support sebenarnya. Jadi kita bedakan, di weekly ini area supportnya menggunakan line warna biru Tosca. Ini adalah SNR Classic time frame weekly. Jadi di SNR daily tidak akan muncul di weekly, karena penampakannya kita setting hanya dimunculkan di daily. Di weekly juga sama. Untuk KSNR weekly-nya hanya dimunculkan di weekly aja. Nah, 17.83.19 kenapa sih ini support, dan kenapa harga ini tidak mampu turun lebih dalam? Karena di sini ada area support. Kita lihat support yang terjauhnya. Di sini tuh area kosong, jadi tidak ada support lagi. Nah, 17.83.19. Nah, area ini ketika harga turun, dia bikin resisten lalu dia turun, dan di sini ada reaksi harga yang menahan harga naik,
lebih tinggi karena di sini ada resisten, dan ini kita jadikan tanda kalau ini adalah support yang sekarang. Ini juga ada reaksi, dia harga tidak mampu menembus. Di sini ada FCS lalu turun. Dan kenapa di sini turun dia naik? Karena di sini ada area support juga. Di sini ada reaksi yang membuat harga turun. Sesimpel itu guys. Jadi untuk area support dan resisten ini sebenarnya caranya sama untuk semua time frame, sama mau itu di monthly, mau itu di weekly, mau di daily, caranya hampir sama. Yang penting kita mau ngeriset, mau belajar, pasti nanti akan ketemu feelnya sendiri. Jadi saran saya buat teman-teman KSNR, jangan malas untuk riset, jangan takut untuk close, jangan menyerah untuk bisa. Pasti bisa jika kita mau belajar. Nggak ada yang tidak mungkin. Yang penting kemauan belajar, kemauan untuk riset market, pasti semua bisa. Oke, sampai di sini dulu untuk refresh materi KSNR klasik support dan resisten. Nanti kita akan refresh materi yang lain. Silakan request materi apa yang akan kita refresh. Oke, selamat malam teman-teman KSNR, semoga bermanfaat.